Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran kimia yang diampu oleh Sunarwan SPD. Pada kegiatan kali ini mengacu kepada mapel kimia kelas 11 MIPA semester 3 untuk KD 3.1, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Materi kali ini adalah mengangkat tentang alkana dan alkil, dipersembahkan oleh Guru Kimia Mankota Surabaya. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang alkana, akhirannya adalah ana. Dia mempunyai rumus umum CnH2n+2. Salah satu ciri dari alkana adalah ikatan antara C dengan C yang lain itu adalah tunggal. Sehingga alkana ini dikatakan sebagai atau mempunyai ikatan yang jenuh. Artinya semua tangan C itu sudah dipakai untuk mengikat atom H yang lain. Di sini ada istilah deret homolog, yaitu suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan atau mempunyai kemiripan sifat. Nanti kita gambarkan sebagai CH2. Nah, berdasarkan rumus umum dari alkana CnH2n+2, kalau N-nya itu kita ganti angka 1, maka akan didapatkan yaitu CH4. Dia mempunyai nama yaitu metana. Kemudian kalau C2 maka hanya akan 6. Namanya adalah etana. Untuk C3 maka hanya 8, mempunyai nama adalah propana. C4 H10 mempunyai nama butana. Kemudian C5 H12 mempunyai nama pentana. C6 H14 mempunyai nama heksana. Kemudian C7 H16 akan mempunyai nama heptana. C8 H18 namanya adalah oktana. Kemudian C9 H20 namanya adalah nonana. C10 H22 mempunyai nama dekana. Itulah nama-nama dari alkana, semuanya berakhiran dengan ana. Selain rumus strukturnya tadi mulai dari CH4 sampai C10H22, maka alkana mempunyai rumus struktur. Kita mulai dari C2H6. Rumus strukturnya adalah CH3CH3. Kemudian untuk C3H8, kalau kita buatkan rumus strukturnya adalah CH3CH2 CH3. Berikutnya adalah C4H10 akan mempunyai rumus struktur yang berupa rantai lurus, yaitu CH3, CH2, CH2, CH3. Nanti semakin ke bawah semakin panjang rantai ini, karena di sini ada deret homolog yaitu CH2 yang dari C4 sampai C10 itu akan semakin panjang. Nah, untuk mengurangi penulisan yang terlalu panjang ini, maka rumus strukturnya ini boleh disingkat. Contoh
dari C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3. Karena ada 2 CH3, maka CH2 nya ini boleh dituliskan seperti ini, dalam kurung CH2 2 kali. Tetap C nya jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk C5, dari rumus seperti ini yang jumlah C nya ada 5, itu bisa diperpendek menjadi CH3, CH2 3 kali, CH3. Kemudian untuk C6 yaitu CH3, CH2 4 kali, CH6. Nah, di sini untuk memudahkan dalam penulisan, sengaja angka indeksnya itu saya kasih warna merah. Kalau diteruskan C7 sampai C10, maka indeksnya adalah untuk heptana itu adalah 5, kemudian untuk oktana itu 6, untuk nonana 7, dan untuk dekana indeksnya adalah 8. Jadi rumusnya tidak memanjang seperti ini, bisa digunakan rumus yang pendek seperti ini rumus strukturnya. Inilah pembahasan dari alkana. Mudah bukan? Hanya tinggal mengingat mulai dari metana sampai dekana. Pokoknya ada alkil, pengertiannya adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Akhiran ana menjadi il. Rumus umumnya adalah CnH2n-1 karena tadi hanya hilang 1. Nah, di sini sama dengan seperti alkana tadi, dalam tabel ini ada CH4 yang tadi metana, karena hilang 1 menjadi CH3, sehingga namanya adalah metil. Metana menjadi metil. Kemudian untuk C2H6 hanya hilang 1 menjadi C2H5, bisa dituliskan sebagai CH3, CH2, namanya adalah etil. Kemudian untuk C3H8 hanya hilang 1 menjadi C3H7. Di sini untuk propil ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya lurus namanya propil, kemudian bentuknya yang bercabang yang nyambung di nomor 2 namanya adalah isopropil. Sekali lagi untuk C3H7 itu ada 2 nama, yaitu propil dan isopropil. Kemudian untuk C4H10 kalau hilang 1 hanya menjadi C4H9, namanya adalah butil. Nah, untuk butil ini dia akan mempunyai 4 bentuk atau 4 nama. Yang pertama sebagai rantai lurus namanya adalah butil. Kemudian yang di cabang nomor 2, kalau cabang 2 itu mengikat 2 atom C dikatakan sebagai C sekunder, maka dikatakan sebagai sekunder butil. Kemudian bentuk alkil yang ketiga yaitu ada cabang di C nomor 2 seperti ini, maka namanya adalah isobutil. Bentuk yang keempat ada C mengikat 3 atom C yang lain, sehingga C ini dikatakan sebagai C tersier, sehingga namanya adalah tersier butil. Untuk selanjutnya untuk C5 itu mempunyai nama amil atau pentil. Kemudian untuk C6 adalah heksil, C7 adalah heptil, C8 adalah oktil, C9 adalah nonil, dan C10 adalah dekil. Mengapa mulai yang kelima itu tidak digambarkan? Alasannya karena untuk cabang biasanya yang sering dipakai adalah dari metil sampai butil ini. Karena apa? Semakin panjang, semakin banyak alkilnya, maka nanti rantai alkananya akan semakin panjang juga. Demikianlah untuk pembahasan alkana dan alkil kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mari kita berdoa. Allahumma inni istaudi'uka ma alam tanihi faradudhu ilayya inda hajati walah tahsanihi ya rabbal alamin. Amin. Semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.